Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini diberikan kesehatan, masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Kalau sakit, mudah-mudahan segera sembuh. Karena Al-Quran adalah syifa, maka insya Allah dengan membaca Quran, memahami maknanya dan tafsirnya akan menjadikan seseorang menjadi sehat walafiat. Jika sakit, insya Allah segera sembuh, karena Al-Quran dibacakan itu diniatkan untuk penyembuhan. Salawat dan salam semoga Allah SWT berikan kepada junjungan alam Rasulullah SAW, keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia hingga hari ini dan sampai akhir zaman. Kita melanjutkan kembali membaca Al-Quran, menyampaikan surah ke-6, yaitu surah Al-An'am. Sekarang ayat 34, di mana Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udzu hatta atahum nasruna. Wala mubaddila likalimatillah. Walaqad ja'aka min naba'il mursalin. Pada ayat ini bisa terlihat ada huruf yang sifatnya qalqalah. Ada 5 hurufnya disingkat baju di toko. Salah satunya huruf dal. Jadi bacanya dipantulkan. Walaqad, walaqad dipantulkan. Nama sifat hurufnya qalqalah. Kemudian kata pada ayat kedua, kudzibat, nah ini huruf ta. Tadi dal yang sukun atau mati, sekarang huruf ta. Sifat hurufnya itu hams, artinya mengalir napas. Kalau disebut kudzibat, nah, ada angin yang keluar, kudzibat. Nah, kalau diucapkan terus-menerus, kadzabat, tangan ditaruh di depan mulut, kemudian dicoba dicium bau, berarti bacaannya betul. Kan begitulah cara pengucapannya. Ada sifat huruf namanya hamas, mengalir nafas. Hurufnya disingkat fahal tahu syahsun sakat. Fahasya syaka sa syahsun sok sakata. Nah, itu hurufnya. Ini salah satunya ta. Ya, ketika dia sukun atau mati maka mengalir nafas. Kudzibat, bukan kudzibat. Nah, kudzibat tidak ada. Tidak ada nafas. Harusnya dibaca dengan mengeluarkan nafas. Kudzibat. Kemudian dalam ayat ini ada bacaan yang disebut dengan idgham bi gunnah, yaitu nun mati atau tanwin bertemu 4 huruf, salah satunya ya, nun, mim, atau waw. Contoh bertemu huruf mim. Rusulum min. Nah ini. Rusulum min. Nah ini bertemu dengan min, dibaca dengan dengung, dengung. Ada nun mati bertemu nun. Min min nabai. Nah, ya. Min nabai. Nah, ini sebelum akhir ayatnya. Nah, 2 kata sebelum akhir ayat. Ini contoh idgham biguna. Ya, nun, mim, waw. Ada 4 huruf. Dalam hal ini ada 2 huruf ya. Nah, salah satunya nun dan ko. 2 huruf. Kemudian dalam ayat ini ada juga contoh ikhfa ya. Yang qabalika dibaca samar dan dengung. Nah, kalau berkaitan dengan mat, ada mat tabi'i dibaca 2 harokat, alif didahului fathah, ma, waw sukun didahului dhammah, kadzibu, wa'udhu, nah, itu mat tabi'i dibaca 2 harokat. Nah, mat tabi'i berubah menjadi mat dibaca hukumnya mat wajib mutasil, berubah menjadi 5 harokat ketika bertemu dengan alif. Contohnya, ja'aka. Nah, ja'aka, padahal harusnya 2 alif, dua dua apa, 2 harokat, 1 alif. Ja'aka, kan bertemu hamzah maka berubah menjadi 5 harokat. Ja'aka. Misalnya yang lainnya, ini mat wajib ya dalam 1 kata, ada juga dalam 2 kata disebut mat jaiz munfasil, sama bacaannya 5 harokat. Hatta atahum, jadi bertemu alif, baca 5 harokat dalam 2 kata. Tentunya ayat ini diakhiri dengan mad arid li sukun. Setelah mad ada huruf yang diwakafkan.
bisa 1 alif, 2 alif, atau 3 alif. Itulah beberapa pembahasan tajwid. Dalam hal huruf ada sifat qalqalah, ada sifat hamas, ya. Dalam membaca juga ada hukum idgham di gunnah, ada ikhfa, ya. Ada mat tabi'i, mat jaiz munfasil, mat wajib muttasil, mat adid lisukun. Itu sebagian tajwid yang bisa kita ambil, kita bahas. Di samping tentunya masih ada tajwid yang lain, ilmu tajwid yang lain. Dan Allah Ta'ala berfirman dalam tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia ini, mana Allah berfirman, sungguh rasul-rasul sebelum engkau pun telah didustakan, lalu mereka sabar. Sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan yang dilakukan terhadap mereka, sampai datang pertolongan kami kepada mereka. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat Allah. Sungguh telah datang kepadamu sebagian berita rasul-rasul itu. Nah, di sini dijelaskan apa maksud tidak ada yang dapat mengubah kalimat Allah. Nah, yang dimaksudkan adalah ketetapan-ketetapannya yang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Di antaranya bahwa mereka yang mendustakannya pasti akan hancur dan orang-orang yang mengimaninya akan menang. Nah, kalau kita lihat dalam tafsir Al-Quran, ada tafsir Ibnu Katsir, dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsir Al-Quran Al-Azim. Hal ini merupakan hiburan bagi hati Nabi Muhammad SAW, sekaligus sebagai ungkapan dukungan terhadapnya dalam menghadapi orang-orang yang mendustakannya dari kalangan kaumnya. Juga merupakan perintah kepadanya agar bersikap sabar sebagaimana sikap sabar orang-orang yang berhati teguh dari kalangan para rasul terdahulu. Dalam ayat ini pun terkandung janji Allah kepada nabinya bahwa dia akan menolong sebagaimana dia telah menolong para rasul terdahulu, rasul sebelumnya. Kemudian memperoleh kemenangan. Pada akhirnya, akibat yang terpuji diperoleh para rasul setelah mengalami pendustaan dan gangguan dari kaumnya masing-masing. Setelah itu datanglah kepada mereka pertolongan dan kemenangan di dunia ini dan nanti juga di akhirat. Seperti disebutkan dalam firman-Nya, ada ayat ini, tidak ada seorang pun yang dapat mengubah kalimat-kalimat janji-janji Allah, yaitu janji-janji kemenangan yang telah ditetapkannya di dunia dan akhirat bagi hamba-hambanya yang mukmin. Nah, pembahasannya sama dengan ayat 171 sampai 173 dari Quran Surah As-Saffat. Dan sesungguhnya telah tetap janji kami kepada hamba-hamba kami yang menjadi rasul, yaitu sesungguhnya mereka itulah yang pasti mendapat pertolongan. Dan sesungguhnya tentara kami itulah yang pasti menang. Nah, juga dalam surah Al-Mujadalah ayat 21, Allah telah menetapkan, aku dan rasul-rasulku pasti menang. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Nah, mengenai firman Allah Ta'ala dalam ayat ini selanjutnya, sesungguhnya telah datang kepadamu sebagian berita rasul-rasul itu, artinya berita tentang mereka, bagaimana mereka mendapat pertolongan dan dukungan dalam menghadapi orang-orang yang menistakan mereka dari kalangan kaumnya. Maka demikian pula halnya dengan kamu, Muhammad SAW, akan mengalami hal yang sama dengan para rasul yang mendahuluimu. Nah, itu penjelasan Imam Ibnu Katsir. Kalau kita baca lagi kitab tafsir Imam Jalal, dalam kitab tafsir Jalalain dijelaskan, dan sungguh telah didustakan para rasul-rasul sebelummu. Ya, sebelumnya, rasul-rasul sebelumnya sudah didustakan. Dalam ayat ini terkandung makna yang menghibur diri Nabi SAW. Akan tetapi mereka sabar dalam menghadapi pendustaan dan penganiayaan yang dilakukan terhadap mereka sampai datang pertolongan kami kepada mereka untuk membinasakan kaumnya. Maka bersabarlah kamu sehingga datang pertolonganku yang akan membinasakan kaummu. Tidak ada seorang pun yang dapat merubah kalimat-kalimat Allah, janji-janjinya. Dan sesungguhnya telah datang kepadamu sebagian dari berita rasul-rasul itu yang dapat menenangkan hatimu. Juga dalam kitab tafsir Muyassar telah dijelaskan oleh ulama ahli tafsir bahwa orang-orang kafir
telah mendustakan utusan-utusan sebelummu yang Allah utus kepada umat-umat mereka. Dan para rasul tersebut telah disakiti di jalan Allah. Maka mereka bersabar atas itu. Mereka terus berdakwah dan berjihad sampai Allah memberikan kemenangan kepada mereka. Tiada merubah kalimat-kalimat Allah, yaitu apa yang Allah turunkan kepada nabinya, kepada Nabi Muhammad SAW, berupa janjinya kepadanya bahwa dia akan memenangkannya atas musuh-musuhnya. Sungguh telah datang kepadamu wahai Rasul berita Rasul-Rasul sebelummu dan kemenangan dari Allah yang datang kepada mereka, serta apa yang terjadi pada orang-orang yang mendustakan mereka, di mana Allah menurunkan murka dan marahnya atas mereka. Bagimu terdapat keteladanan dan kepeloporan pada Rasul yang telah terdahulu, yang telah mendahului. Hal ini merupakan hiburan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya saya bacakan kembali surah Al-An'am ayat 34 sebagai penutup, mana Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ. Sungguh rasul-rasul sebelum engkau pun telah didustakan, lalu mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan yang dilakukan terhadap mereka sampai datang pertolongan kami kepada mereka. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat Allah. Sungguh telah datang kepadamu sebagian berita rasul-rasul itu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim. Akhirul awana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma musta'an wa litiklan fastabiqul khairat. Allahul muwafiq ila aqwamit thariq. Nun wal qalam ma yasturun. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.